Masalah yang paling sering dirasakan oleh pengguna ChatGPT ataupun GPT 3,5 itu adalah terkadang si AI memberikan kita jawaban yang tidak sesuai dengan yang kita minta gitu ya, tidak sesuai dengan prompt yang kita buat. Nah, hasilnya bisa saja kurang tepat atau salah, atau parahnya lagi kita diberikan jawaban yang ngasal dan kita percaya dengan jawaban tersebut. Nah, hal ini disebabkan oleh model yang hanya fokus ke sequence linguistik berdasarkan informasi yang ada di dataset pre-train model yang digunakan oleh ChatGPT ataupun GPT 3,5 gitu ya. Hasilnya model AI ini itu tidak terlalu peduli dengan faktor kebenaran ataupun validasi kebenaran dari output yang mereka hasilkan gitu ya. Nah, untuk pertanyaan yang bersifat fakta ataupun pertanyaan-pertanyaan umum gitu ya, yang sebagian besar orang tahu, maka si AI ini juga tidak akan kebingungan dan akan menjawab dengan benar pertanyaan kita tersebut. Misalkan kita tanya siapa presiden pertama Indonesia gitu ya. Nah, maka AI akan menjawab dengan pasti dan benar gitu bahwa presiden pertama Indonesia itu adalah Soekarno. Nah, namun jika kita memberikan AI ini pertanyaan yang cukup spesifik gitu ya. Misalkan kita meminta si AI ini untuk mendiagnosa sebuah penyakit yang dialami oleh seseorang gitu ya, berdasarkan gejala-gejala khusus gitu, atau gejalanya ini baru ditemukan baru-baru ini atau akhir-akhir ini. Nah, kemungkinan si AI akan kebingungan atau bahkan akan memberikan kita diagnosa yang salah. Nah, ini juga bahaya gitu ya. Atau kita memberikan pertanyaan terhadap sebuah isu ataupun studi kasus yang hanya ada di lingkungan kita, di lokasi tertentu gitu ya, atau di kalangan tertentu, di mana informasi ini itu tentu tidak ada di dalam datasetnya si AI gitu ya. Hanya kita yang tahu informasi tersebut. Nah, dengan begitu AI itu akan mengenerate hasil yang salah gitu ya, atau memberikan jawaban yang asal. Nah, sebenarnya output yang seperti ini sebenarnya sudah biasa dihasilkan oleh model GPT ataupun ChatGPT gitu ya. Nah, ini kita kenal dengan istilah hallucination generative output. Nah, hallucinate ini adalah sebuah output yang terlihat seolah-olah benar gitu ya, padahal sebenarnya kurang tepat atau bahkan salah gitu ya output yang diberikan tersebut. Nah, sebenarnya untuk masalah hallucination ini sebenarnya juga sudah dikatakan oleh timnya ChatGPT gitu ya. Kalau kalian baca di bagian commonly asked question gitu ya di forumnya ChatGPT ini, kalau kita scroll ke bawah, sini kan dia ada pertanyaan bahwa mengapa ChatGPT itu memberikan kita jawaban yang tidak relevan gitu, tidak berhubungan dengan question yang kita minta gitu ya. Nah, di sini dijawab bahwa ChatGPT ini bisa mengarang fakta gitu ya. Di sini ya dibuat dia akan mengarang fakta atau bahkan berhalusinasi ya, output yang diberikan tersebut. Untuk itu, jika pertanyaan yang kita atau jawaban yang kita terima itu tidak relevan, kita bisa memberikan thumb down gitu ya ke hasil yang di-generate oleh ChatGPT. Nah, ini sebenarnya sudah dikasih tahu oleh ChatGPT. Jadi kalau hasilnya tersebut tidak sesuai ataupun bahkan ngarang gitu hasilnya, itu udah biasa gitu ya, karena di sini juga sudah dijelasin bahwa outputnya itu terkadang mengarang fakta ataupun berhalusinasi gitu. Nah, untuk mengurangi resiko hallucination ini gitu ya, sebenarnya ada beberapa cara, salah satunya dengan metode fine tuning gitu ya. Nah, namun untuk metode ini rasanya kurang cocok kalau kita menginginkan output yang luas gitu ya. Misalkan kita bermain di topik yang sangat luas gitu, tidak spesifik itu topik tertentu, maka metode fine tuning ini akan jadi mahal gitu ya, karena untuk melakukan fine tuning kita butuh biaya untuk melakukan fine tuning tersebut gitu ya. Semakin besar dataset kita, maka biayanya semakin mahal juga gitu. Nah, kalau kita hanya fokus di spesifik topik atau bidang tertentu, mungkin akan lebih cocok kita menggunakan metode fine tuning ini gitu ya. Nah, ada cara lain yang bisa kita gunakan untuk mengatasi masalah ini gitu ya, yaitu dengan metode few-shot learning gitu ya. Nah, biasanya sebagian orang itu akan menggunakan prompt dari promptnya tersebut untuk melakukan few-shot learning ini gitu ya. Misalkan kita tulis di promptnya, kamu adalah bla 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 gitu ya. Bayangkan kamu adalah seorang bla bla bla, atau kita buat juga jawablah seolah-olah kamu adalah bla bla bla. Nah, seperti itu kita membuat si AI ini expert di bidang tertentu lah ya istilahnya. Nah, namun dengan cara seperti ini, kalau kasusnya seperti yang saya bilang tadi gitu ya, misalkan kita minta dia mendiagnosa sebuah penyakit yang gejalanya itu baru ditemukan akhir-akhir ini, maka hasilnya juga akan tetap ngasal gitu ya, bahkan dia tidak bisa memberikan hasil yang akurat gitu. Nah, untuk itu di sini
saya menggunakan metode di mana saya memberikan sebuah long term memory ke AI pada saat mengenerate hasilnya gitu ya. Nah, jadi sederhananya kita berikan si AI ini sebuah database pengetahuan gitu ya untuk dijadikan acuan pada saat mengenerate output untuk kita gitu ya, sehingga hasilnya lebih akurat gitu. Nah, metode ini saya sebut dengan istilah micro supervised learning ya. Jadi untuk kategorinya ini masih dalam kategorinya few shot learning gitu. Few shot learning. Nah, caranya adalah pertama saya akan membuat sebuah database informasinya dulu gitu ya. Nah, jadi saya mengumpulkan beberapa informasi ya, kita sebut dia sebagai dataset gitu ya. Nah, ini bisa berupa informasi gitu ya. Informasi atau knowledge ya. Nah, dari beberapa informasi ini kita convert atau kita ubah dia ke embedding gitu ya. Kita convert ke dalam bentuk dimensional embedding. Di sini ya. Jadi dia nanti bentuknya dimensional vector gitu ya. Nah, untuk proses embedding di sini sebenarnya ini bisa kita pakai juga gitu ya. Kita pakai juga dari OpenAI gitu ya. Di sini dia juga memberikan kita untuk metode embeddingnya di sini ya. Nah, kalau kalian baca ke bagian dokumentasi, kemudian kalian cari menunya di sebelah kiri itu ada embeddings gitu ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan modelnya OpenAI gitu ya untuk melakukan proses embedding di sini. Nah, untuk use case dari embedding di sini sudah dijelaskan beberapa contoh kasusnya. Misalkan kita mau melakukan klasifikasi, topic clustering, search dan recommendation. Nah, sini kita pakai adalah topic clustering dan juga metode search-nya untuk melakukan proses embedding di sini gitu ya. Nah, kalau kalian scroll ke bawah juga di sini ada beberapa model yang bisa kita gunakan untuk melakukan embedding ya. Dan yang paling disarankan oleh OpenAI di sini adalah embedding ada 002 gitu ya, karena ini lebih murah dan juga hasilnya lebih cukup bagus gitu ya di sini. Nah, untuk dari embedding ada 002 ini output dimensionalnya itu adalah 1536. Ini cukup tinggi gitu ya dibandingkan kalau kita menggunakan sentence transformer atau SBIRD gitu ya, sekitar 780-an. Dan kalau kita menggunakan sentence transformer di model yang kemarin yang saya gunakan itu hanya 300-an gitu ya untuk dimensional vektornya gitu di sini. Nah, namun kalau kita pakai text embedding ada 002 di sini untuk output dimensionalnya ada 1500-an gitu ya. Nah, jadi proses embedding di sini kita bisa menggunakan model yang ada di OpenAI GPT-nya ya. Nah, selanjutnya dari proses embedding di sini kita masukkan dia ke database gitu ya. Jadi kita buat di sini database-nya gitu ya. Informasi ya. Kita buat dia ke dalam sebuah database lah ya di sini ya. Nah, proses ini gitu ya, ini kita sebut dengan istilahnya indexing ya. Ini adalah proses indexing stage-nya gitu ya. Nah, ini akan kita gunakan nanti pada saat kita akan melakukan request ke ChatGPT-nya gitu ya. Nah, jadi misalkan kita dapat hasil yang kurang bagus gitu ya, kurang akurat dari ChatGPT ataupun GPT 3,5. Nah, kita bisa melakukan metode supervised learning di sini gitu ya. Jadi misalkan kita sebut aja prompt kita itu di sini adalah query gitu ya. Query ini adalah pertanyaan yang kita minta ke ChatGPT gitu ya. Secara generalnya atau secara normalnya gitu, ini dia langsung query kita itu diarahkan ke ininya ya, GPT-nya ya, model GPT. Nah, dari model ini dia akan mengenerate berdasarkan informasi yang mereka punya gitu ya, yang ada saat ini gitu ya. Itu adalah berdasarkan dataset yang ada gitu ya, dataset mereka yang sudah di training. Nah, dari model ini kita dapat output ya dari sini. Ini adalah mekanisme standarnya gitu ya. Dari sini kita dapat outputnya. Nah, jika hasil dari output di sini kurang maksimal gitu ya, hasilnya kurang akurat, kita bisa melakukan few-shot learning di sini atau micro supervised learning di sini dengan cara query yang kita minta ke model GPT itu kita kirim juga ke database informasi yang sudah kita punya gitu ya. Jadi kita kirim dulu dia ke sini itu ya. Kemudian
dari query kita yang kita minta ke sebuah dataset ini gitu ya, ini akan diberikan sebuah output di sini. Outputnya itu adalah berupa informasi-informasi yang relevan dengan query yang kita minta ya. Jadi ini akan sesuai dengan apa yang kita minta ya. Nah, jadi query yang kita minta ke model ChatGPT kita kirim juga ke database informasi ya. Kalau di sini kan juga ada tadi disebutin metode search ya di sini ya. Kita juga bisa pakai metode search di sini untuk mencari informasi yang relevan dengan query yang kita minta di sini ya. Dan outputnya ini adalah berupa informasi-informasi yang relevan dengan topik atau query kita di sini. Nah, selanjutnya selain si query ini kita kirim ke model GPT gitu ya. Selain si query-nya ini sendiri yang kita kirim ke model GPT, kita juga kirim data ke dalam model GPT-nya di sini ya. Nah, ini kita sebut dengan base ya. Nah, kita sebut dengan istilah knowledge base ya. Kita kirim juga dia sebuah informasi atau pengetahuan ke dalam GPT-nya. Jadi dia tidak mengenerate ini berdasarkan dataset yang dia punya ya. Jadi dia tidak belajar dari dataset yang dia punya gitu, tapi dia belajar berdasarkan knowledge base yang kita berikan di sini gitu ya. Jadi query masuk ke model GPT dan juga pengetahuannya juga kita kirim ke model GPT, sehingga output di sini itu akan sangat-sangat relevan dengan hasil di sini ya, permintaan kita sesuai dengan query yang kita minta di sini outputnya. Jadi akan sangat akurat ini kalau kita menggunakan mekanisme yang seperti ini gitu ya. Nah, kita akan coba aja ya metode ini apakah memang bisa memberikan kita hasil yang cukup akurat gitu ya. Nah, sebagai contoh di sini saya mencari informasi tentang siapa juara Piala Dunia 2022. Nah, di sini hasil dari ChatGPT dia tidak tahu siapa juara Piala Dunia karena acara tersebut belum terjadi. Nah, kita tahu bahwa data dari ChatGPT ini tidak bisa mengambil data di tahun 2022 karena terbatas di tahun 2021 ya. Nah, sama seperti di ini kita pakai teks DaVinci 003 ini modal 3.5 gitu ya. Nah, hasilnya juga sama gitu ya. Siapa juara Piala Dunia 2022 gitu ya. Juara Piala Dunia 2022 itu belum diketahui, dia tidak tahu hasilnya gitu di sini. Nah, jadi kalau kita mendapatkan hasil yang seperti ini gitu ya, tidak sesuai dengan yang kita minta, hasilnya ngasal gitu ya atau salah, nah kita bisa menerapkan mekanisme micro supervised learning di sini gitu ya. Nah, contohnya di sini saya sudah menerapkan micro supervised learning di sini ke dalam model ChatGPT-nya nanti gitu ya. Nah, tujuannya adalah yang pertama tadi itu kita meminimalisir hallucination output dan juga kita bisa memberikan informasi yang up to date gitu ya. Jadi kalau kita butuh informasi yang up to date di mana ChatGPT dan GPT 3,5 itu tidak bisa memberikan hasilnya gitu ya, kita bisa menerapkan micro supervised learning di sini gitu ya. Nah, sebagai contoh di sini kita tanya aja siapa juara Piala Dunia 2022 gitu ya. Nah, di sini kita dapat informasi bahwa Argentina berhasil merebut trofi juara Piala Dunia 2022 dengan mengalahkan Prancis di final melalui adu penalti 4-2 gitu ya, setelah bermain seri 3 sampai extra time. Nah, ini adalah informasi yang valid gitu ya, karena memang benar Argentina adalah juaranya gitu ya. Di sini kita bisa baca juga ini adalah trofi ketiga Argentina dalam sejarah Piala Dunia sejak pertama dalam sejarah dan yang pertama sejak tahun 1986 gitu ya. Nah, ini adalah informasi yang kita dapatkan jika kita menerapkan micro supervised learning di sini ya. Atau kita coba misalkan yang terbaru juga kita buat specification iPhone 14 Pro ya. Kita buat juga misalkan use list as an output ya. Oke, misalkan seperti ini. Nah, ini kita sudah dapat informasi yang kita butuhkan gitu ya tentang spesifikasi iPhone 14 Pro gitu. Nah, ini kita bisa dapatkan informasinya jika kita menerapkan visual learning ya di sini ya, atau micro supervised learning di sini. Nah, kita coba sekali lagi yang lebih spesifik gitu ya, di topik yang lebih spesifik, misalkan bagaimana kasus Sambo saat ini gitu ya. Nah, ini kan berita yang spesifik di lokasi tertentu aja di Indonesia gitu ya, dan ini tentu belum ada di datasetnya ChatGPT karena ini kasusnya 2022 gitu ya. Kita coba cek aja gimana hasilnya.
Nah, di sini udah ada outputnya bahwa kasus Freddy Sambo saat ini dituntut dengan hukuman seumur hidup oleh jaksa dengan tuduhan pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat gitu ya. Ini informasinya akurat gitu ya. Nah, sini juga dikasih tahu bahwa Richard Eliezer disebut sebagai eksekutor, namun Freddy Sambo tidak disebut sebagai inisiator. Nah, Putri Chandrawati, jadi istri Ferdy Sambo, dituntut 8 tahun penjara terkait kasus pembunuhan berencana tersebut. Nah, ini udah dapat hasil yang ini ya, menurut saya sudah akurat gitu ya dari pertanyaan yang kita minta di sini. Oke, pertanyaan lagi, apakah hasil ini lolos plagiarism checker? Nah, kalau itu ditanyakan ke saya, sebenarnya saya nggak terlalu peduli apakah hasil yang di-generate oleh ChatGPT ataupun GPT 3,5 itu lolos plagiarism atau tidak, karena pada dasarnya saya juga nggak pernah pakai langsung ini ya, misalkan murni kata-kata ini langsung ke dalam artikel gitu ya. Tadi saya gunakan ChatGPT ataupun 3.5 itu sebenarnya hanya untuk melakukan riset, mempercepat kita untuk melakukan riset. Jadi kita nggak perlu bolak-balik cari di internet, cari di Google gitu ya. Kita cukup pakai ChatGPT untuk mencari informasinya, kemudian kita tulis ulang artikel kita, tinggal kita masalah value content. Nah, itu adalah dua hal yang berbeda gitu ya. Dan ChatGPT ini tools yang digunakan untuk lebih cocok digunakan untuk riset gitu ya, bukan untuk menulis konten secara utuh seperti ini. Hasilnya kita pakai langsung di artikel, menurut saya jadi akan kurang bagus gitu ya. Nah, namun kalau kita mau cek aja gitu ya di plagiarism, kita bisa coba aja di sini. Karena harusnya walaupun pakai ChatGPT ataupun kita pakai ini, hasilnya juga bisa tetap ini ya, tetap terdetek plagiarism, karena yang kita minta di sini adalah sebuah fakta gitu ya, fakta yang umum gitu ya. Bisa jadi kata-kata di sini sudah digunakan oleh orang lain juga, namun nggak masalah karena kita terdetek plagiarism gitu ya, karena ini adalah sebuah fakta. Jadi kita nggak bisa rewrite ini, nggak bisa kita ubah-ubah gitu faktanya, karena jadi tidak valid kalau kita ubah-ubah kan. Kita coba cek aja di sini, misalkan ini juga kita coba cek di sini. Oke, di sini uniquenya 100% gitu ya. Kemudian kalau kita cek di Small SEO Tools juga, ini juga uniknya 100%. Namun sekali lagi gitu ya, saya nggak terlalu peduli dengan plagiarism di sini. Nah, jadi saya pakainya biasanya hanya untuk riset, keperluan informasi apa yang saya butuhkan untuk kebutuhan konten saya gitu. Oke, jadi seperti itu. Dengan menerapkan micro supervised learning di sini, kita bisa meminimalisir hallucination output dan juga kita bisa memberikan informasi yang up to date, atau kita bisa mendapatkan informasi yang up to date dan juga yang akurat gitu ya, menggunakan mekanisme yang seperti ini.